Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Takianita dengan NIM 6670220099 dari kelas 4D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik dan pemerintahan. Saya akan membandingkan sistem pemerintahan, sistem kepartaian dan politik, sama sosial dan budayanya dari kedua negara. Saya akan mengambil negara Inggris dan Cina untuk dilakukan perbandingan dari ketiga sistem tersebut. Kita akan langsung membahas tentang sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan Inggris. Nah, sistem pemerintahan itu kan bentuk tatanan yang berisikan berbagai macam komponen pemerintahan buat saling ngelakuin kerjasama dalam mempengaruhi fungsi dan tujuan pemerintahan. Komponen yang dimaksud itu kayak lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, dengan adanya sistem pemerintahan ini bertujuan buat nentuin apakah sebuah negara dapat berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di Inggris sendiri, Inggris itu termasuk ke dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya kerajaan atau monarki, dengan status populernya sebagai kerajaan tertua yang ada di dunia. Seperti yang kita ketahui, Ratu Inggris yang paling terkenal yaitu Ratu Elizabeth. Di negara Inggris, kepala negara dipimpin oleh seorang raja ataupun seorang ratu sebagai simbol seremonial. Dengan kata lain, kerajaan Inggris menganut sistem parlementer dengan posisi raja sebagai kepala negara. Adapun Perdana Menteri itu tuh sebagai seseorang yang berkuasa di dalam pemerintahannya. Bukan hanya itu, sistem negara kesatuan dalam kerajaan Inggris disebut juga sebagai unitary state. Itu tuh mencangkup beberapa daerah atau teritorial kayak England, Scotland, North Ireland, dan Wales. Pada pelaksanaan pemerintahannya, raja itu sebagai badan eksekutif yang tidak bisa diganggu-gugat atas kekuasaannya. Tetapi, kekuasaannya itu cuman bersifat simbolis aja, karena kekuasaan yang sebenarnya itu dipegang di tangan Perdana Menteri. Negara Inggris menerapkan sistem pemerintahan model monarki konstitusional yang berbentuk sistem pemerintahan parlementer. Sebab, negara Inggris itu sebagai negara di dunia yang pertama kali mencetuskan sistem pemerintahan parlementer. Nah, maka dari itu, Inggris itu disebut sebagai ibu dari segala parlementer atau the mother of parliament. Bukan hanya itu, sistem yang digunakan sama Inggris itu sistem dua kamar atau bicameral, yaitu House of Commons atau Dewan Rakyat sama House of Lords atau Dewan Bangsawan Britania Raya. Adapun Parlemen di Inggris tuh punya peran buat kedaulatan rakyat dalam memenuhi aspirasi-aspirasi rakyat melalui perwakilan rakyat yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Selanjutnya, kabinet dibentuk oleh Perdana Menteri untuk melaksanakan pemerintahan parlemen dewan rendah atau rakyat dengan mengangkat menteri sebanyak 21 orang. Di dalam parlemen Inggris, terdapat jumlah kursi sebanyak 650 kursi dengan peran sebagai tempat atau wadah dalam menyampaikan kepentingan rakyat. Selain itu, di dalam House of Lords atau Dewan Bangsawan Inggris berisi sekumpulan dewan di seluruh monarki Inggris dengan 800 kursi parlemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam membuat suatu kebijakan atau public policy. Jadi itu ada hal yang unik tentang House of Lords atau Dewan Bangsawan Inggris. Jadi mereka tuh diturunkan antar generasi dan telah berjasa kepada negara tersebut. Akan tetapi, sistem konstitusi dalam monarki di Inggris itu nggak tertulis. Hal tersebut dikarenakan Parlemen Inggris dalam mengeluarkan sebuah hukum maupun aturan itu tuh berdasarkan atas hasil musyawarah atau permufakatan terdahulu, sehingga hasil pengesahan tersebut dapat dikatakan akan sah apabila sesuai dengan rujukannya. Selanjutnya, kita akan membandingkan dengan sistem pemerintahan Republik Rakyat Cina. Kalau di Cina itu menganut sistem pemerintahan komunis serta menerapkan konsep trias politika dalam pembagian kekuasaannya. Nah, pembagian kekuasaan dengan konsep trias politika tuh membagi kekuasaan dalam 3 tingkatan kekuasaan, yaitu ada legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Nah, dalam pembuatan kebijakannya, negara Cina tuh ngasih wewenang ini kepada Partai Komunis Cina.
Partai Komunis Cina itu merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk membuat kebijakan serta mengawasi apakah pemerintahan Cina itu berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Partai Komunis Cina tersebut. Walaupun sebagai negara komunis, negara Cina juga menganut struktur pemerintahan presidensial. Pemerintahan pusat akan menjalankan kewajiban bernegara sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Partai Komunis Cina dan dibantu oleh tentara pembebas rakyat sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengamankan negara. Sejarah Cina kenapa bisa jadi partai komunis tuh karena pada saat itu Cina kan berada di bawah kekuasaan Mao Zedong. Mao Zedong tuh mengumumkan terbentuknya Republik Rakyat Cina di kota Beijing pada tanggal 1 Oktober 1949. Mao Zedong tuh mengumumkan hal tersebut setelah ia memenangkan perang saudara Cina dari lawannya bernama Kuomintang. Dari kemenangan tersebut, akhirnya perang saudara di Cina tuh telah usai dan sistem pemerintahan komunis dimulai setelah diumumkannya hal tersebut. Pada saat itu, Mao Zedong menjadi pemimpin tertinggi di Cina. Ia memulai kepemimpinannya dengan menjalankan serangkaian reformasi sosial dan ekonomi yang radikal. Mao Zedong tuh melakukan hal tersebut dengan tujuan agar terciptanya suatu masyarakat sosialis yang lebih merata. Harapan memang cuma sekedar harapan. Serangkaian reformasi yang dijalankan sama Mao Zedong tuh gak membuahkan hasil yang baik, karena setelah dijalankannya serangkaian reformasi tersebut, banyak masyarakat Cina yang mengalami kelaparan massal. Hal itu tuh disebabkan karena tidak sedikit masyarakat Cina yang mengalami kematian yang tragis ataupun menderita. Di akhir tahun 1970-an, Mao Zedong tuh menghembuskan nafas terakhirnya dan kepemimpinannya digantikan oleh Deng Xiaoping. Deng Xiaoping itu membuat Cina menjadi negara yang lebih maju dan menjadi negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia. Kemajuan di Cina tuh nggak berjalan mulus, karena di tahun 1989, Cina tuh ngalamin ujian berupa terbentuknya gerakan demokrasi pro-reformasi atau biasa disebut demonstrasi lapangan Tiananmen. Pemerintahan mengambil keputusan tegas buat menghentikan gerakan tersebut dengan cara menggunakan kekuatan militer. Karena adanya penggunaan kekuatan militer tersebut membuat pemerintahan Cina tuh banyak mendapat kecaman dari masyarakat dunia. Walaupun begitu, pemerintahan Cina tuh nggak terlalu memperdulikan hal tersebut dan tetap mempertahankan stabilitas politiknya. Selanjutnya kita akan membahas dan membandingkan sistem politik dan kepartaian dari Inggris dan Cina. Yang pertama di Inggris dahulu. Sistem politik itu kan merupakan pola hubungan yang tetap antara individu yang melibatkan aturan, kekuasaan, dan kewenangan. Sistem politik itu mengatur kekuasaan di negara dan mempertahankan posisi kekuasaan tersebut, serta mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, negara dengan negara, dan rakyat dengan sesamanya. Tujuan adanya sistem politik itu buat ngewujudin kesejahteraan rakyat, mengembangkan sikap politik secara menyeluruh, memiliki penyelenggara politik sesuai dengan hukum yang berlaku, mewujudkan cita-cita bangsa, maupun membangun sistem pemerintahan yang kokoh untuk melaksanakan hukum. Nah, di Inggris, itu tuh menganut sistem politik demokrasi yang berasal dari Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi itu dapat diartikan sebagai pemerintahan di mana rakyat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui wakil-wakil terpilih, serta sebagai gagasan yang mengutamakan persamaan hak dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inggris itu menganut sistem dui partai, di mana dua partai teratas secara bergiliran mendominasi pemilihan umum dan memiliki posisi dominasi dalam pemerintahan dan oposisi. Partai-partai seperti Partai Buruh dan Konservatif itu merupakan dua partai dominan dengan pandangan politik yang tidak jauh berbeda. Tetapi ada juga partai-partai kecil lainnya yang memperkaya landscape politik Inggris. Posisi partai-partai tersebut dalam spektrum politik sangat mempengaruhi kebijakan yang mereka usulkan saat berkuasa. Partai sayap kiri cenderung lebih sosialis dalam pemikiran dan tindakan mereka, sementara partai sayap kanan sesuai dengan ideologinya.
Meskipun demikian, partai-partai ini juga dapat mengubah kebijakan mereka sesuai dengan kepentingan nasional. Selain partai-partai utama, ada juga partai-partai nasional seperti Scottish National Party, serta kandidat independen yang dapat terpilih tanpa bergabung dengan partai politik manapun. Ada juga partai unik seperti Official Monster Raving Loony Party yang meskipun tidak memiliki kursi di parlemen, ia memiliki kandidat yang terpilih sebagai pemerintah lokal. Dalam sistem politik Inggris, ketua partai yang memenangkan pemilihan umum akan menjadi Perdana Menteri, sementara rivalnya itu akan menjadi pemimpin oposisi. Pemerintah dan oposisi itu membentuk kabinet bayangan buat mengawasi serta mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini tuh tercermin dalam debat di House of Commons di Westminster. Partai-partai politik juga dapat membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan bersama. Sistem politik lokal juga memiliki peran penting dalam mendukung sistem politik nasional. Keseluruhan sistem politik Inggris itu telah mempertahankan negara tersebut sebagai salah satu kekuatan global selama berabad-abad. Sistem pemilihan umum di Inggris adalah sebuah sistem demokrasi yang menggunakan sistem parlementer bicameral. Sistem ini tuh terdiri dari 2 kamar, yaitu yang pertama ada House of Commons atau Dewan Rendah. House of Commons itu merupakan kamar paling penting yang duduk di kursi pemerintahan dan memiliki kekuasaan dalam meminta Perdana Menteri untuk mengundurkan diri. Yang kedua ada House of Lords atau Dewan Tinggi. House of Lords itu merupakan majelis tinggi parlemen Britania Raya, tapi mereka tuh nggak punya kendali atas masa jabatan junjungan tingginya. Pemilihan umum di Inggris itu dilakukan setiap 5 tahun sekali, di mana warga negara diberikan hak suara untuk memilih parliamentarians atau parlemen yang akan menjadi anggota dari House of Commons. Seperti halnya negara-negara demokrasi lainnya, Inggris mengadakan pemilihan umum untuk memiliki anggota legislatif. Dengan menerapkan sistem duipartai, Inggris memperkuat proses pemilihan dengan menggunakan sistem pemilihan satu kandidat atau partai politik per satu daerah pemilihan atau sistem distrik. Nah, sistem distrik itu merupakan suatu model pemilihan di mana wilayah negara dibagi menjadi beberapa distrik pemilihan, yang dimana jumlahnya itu sesuai dengan jumlah kursi yang ada di parlemen. Setiap distrik tuh punya pemilihan satu kandidat yang dipilih dari calon yang sudah diusulkan oleh partai politik mereka. Oleh sebab itu, sistem ini juga dikenal dengan istilah single member constituency. Pemenang dalam sistem ini atau calon yang terpilih adalah mereka yang mendapatkan perolehan suara tertinggi di daerah tersebut. Sistem dasar pemilu di Inggris dikenal sebagai first past the post, di mana kandidat yang memperoleh suara terbanyak di setiap daerah pemilihan akan memenangkan satu kursi di parlemen tanpa memerlukan mayoritas suara yang absolut. Sementara kandidat yang kalah tidak meraih kursi sama sekali. Namun sistem pemilu first past the post ini telah cenderung mempromosikan dominasi dari 2 partai utama yang ada di Inggris, yaitu Partai Buruh atau Labour Party dan Partai Konservatif atau Conservative Party. Kedua partai tersebut secara bergantian menempati posisi tertinggi dan menang dalam pemilihan umum. Pada saat ini, Partai Konservatif merupakan partai yang berkuasa, sedangkan Partai Buruh adalah partai oposisi. Dalam banyak konstituensi persaingan, terutama terjadi antara kedua partai ini, dan kandidat dari partai lain atau partai kecil seringkali kesulitan untuk meraih kursi. Akibatnya, partai kecil yang ada mungkin saja memiliki sedikit atau tidak ada satupun perwakilan di dalam parlemen. Meskipun partai tersebut memiliki hasil perolehan suara yang cukup signifikan secara nasional, tetapi terdapat partai-partai kecil yang kemudian berperan sebagai partai yang beroposisi, yang bertugas mengawasi pemerintahan serta menentang kebijakan yang diusulkan oleh pemerintahan. Lalu untuk negara Cina tuh sistem politik dan kepartaiannya lebih memilih untuk menerapkan sistem kepartaian tunggal yang hanya terdiri dari Partai Komunis Cina. Partai ini tuh memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan negara dan melakukan tugas pengarahan. Sistem kepartaiannya dibuat menjadi sistem partai tertutup oleh Partai Komunis Cina. Untuk menentukan presiden dan perdana menteri, negara itu mengandalkan organisasi eksekutif penentu arah bagaimana negara ke depannya bernama Politburo. Politburo juga ditugaskan untuk menentukan bagaimana arah perpolitikan Republik Rakyat Cina ke depannya.
Sistem pemilihan di Cina tuh menggunakan cara pemilih rakyat utama akan memilih wakil rakyat utama melalui Kongres Rakyat Nasional yang dilakukan 5 tahun sekali. Kongres ini tuh diselenggarakan oleh pemerintahan pusat dan diawasi oleh Tentara Pembebasan Rakyat yang dilakukan di setiap tingkatan daerah seperti provinsi, daerah otonom maupun kota madya. Nah, karena tadi udah ngebahas tentang sistem pemerintahan sama sistem politik dan kepartaian dari dua negara tersebut, yang terakhir tuh akan membahas tentang sosial dan budaya dari kedua negara tersebut. Yang pertama, ada sosial budaya di Inggris. Jika pengen tahu gimana kondisi sosial di Inggris tuh bisa dilihat dari kondisi ekonomi di negara tersebut. Karena kondisi ekonomi di Inggris tuh memberikan pengaruh yang besar bagi kondisi sosialnya. Penyebabnya ialah terdapat keterkaitan sosial dan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu juga 80% rakyat Inggris menggantungkan perekonomiannya pada bidang jasa dan industri. Maka pada abad ke-18 akhirnya terjadi revolusi industri di Inggris yang dimana hal tersebut tuh sangat memberikan kemudahan bagi rakyat Inggris. Setelah terjadinya revolusi industri membuat kondisi ekonomi di Inggris berjalan dengan baik dan kondisi sosialnya semakin mengalami perubahan ke arah yang positif. Salah satu kondisi sosial di Inggris yang mengalami perubahan ke arah yang positif tuh dan menjadi sorotan dunia adalah mengenai kesetaraan gender. Sebelum terjadinya revolusi industri itu, hal mengenai kesetaraan gender nggak pernah dianggap penting dalam kehidupan sosial di Inggris. Tetapi setelah terjadinya revolusi industri, akhirnya kesetaraan gender tuh mulai jadi perhatian publik di Inggris. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesetaraan gender tuh mulai diperhatikan, yaitu adanya perubahan pada bidang pendidikan. Setelah terjadinya revolusi industri, bidang pendidikan di Inggris tuh mulai berkembang menjadi lebih modern mengikuti perubahan zaman. Lembaga-lembaga pendidikan di Inggris tuh udah banyak yang menyediakan pendidikan yang lebih luas untuk perempuan. Selain itu juga meningkatnya kesadaran atas hak-hak kesetaraan. Setelah terjadinya revolusi industri, peran perempuan sudah tidak dianggap sebelah mata lagi oleh masyarakat. Sudah banyak perempuan yang mendapatkan pekerjaan dan upah yang setara. Sedangkan dalam kondisi budaya, Inggris tuh memiliki keberagaman budaya yang tergolong sudah maju. Budaya-budaya di Inggris tuh tentunya masih dilestarikan oleh para masyarakatnya. Beberapa contoh budaya yang masih dilestarikan dan diterapkan oleh masyarakat Inggris adalah budaya menghormati privasi orang lain. Jadi masyarakat Inggris tuh memiliki prinsip buat selalu sopan dan tidak menanyakan ranah-ranah pribadi kepada seseorang. Itu ataupun budaya selalu mengantri ketika berada di tempat publik. Budaya kesopanan tersebut diturunkan oleh keluarga kerajaan Inggris yang selalu mendahulukan norma dan adat. Adapun budaya minum teh yang sudah menjadi identitas masyarakat Inggris dari dulu hingga sekarang. Budaya minum teh ini juga merupakan budaya yang diturunkan oleh kerajaan Inggris kepada masyarakatnya. Pada abad ke-19, keluarga kerajaan Inggris mulai menurunkan budaya minum teh kepada masyarakat. Walaupun pada saat itu, memang belum semua golongan masyarakat di Inggris tuh bisa mengikuti kebiasaan minum teh. Hanya orang-orang dari golongan tertentu saja yang bisa menikmati budaya tersebut. Tapi lambat laun, semua masyarakat Inggris akhirnya bisa menikmati dan menjaga budaya minum teh tersebut. Selain itu, teh juga digunakan sebagai lambang penghormatan kepada kerajaan Inggris. Pada saat itu banyak masyarakat Inggris yang meminum teh untuk memberikan keuntungan kepada pabrik-pabrik teh di Inggris. Keuntungan yang didapat tersebut pada akhirnya dapat mendorong terjadinya revolusi industri yang terjadi di Inggris. Lalu yang terakhir tuh ada sosial budaya Cina. Budaya Cina tuh atau biasa disebut juga sebagai budaya Tionghoa merupakan budaya tertua serta budaya yang memiliki sejarah yang sangat panjang yang ada di dunia. Budaya Tionghoa sudah berkembang selama lebih dari 5.000 tahun lamanya. Awal mula berkembangnya budaya Tionghoa tuh di lembah Sungai Kuning dan udah mulai dipengaruhi dengan perubahan-perubahan sosial politik. Adapun sosial budaya di Cina yaitu yang pertama ada festival Qingming atau Chengbeng, merupakan tradisi membersihkan makam keluarga ataupun kerabat yang sudah meninggal. Dari festival tersebut dilaksanakan tuh masyarakat Cina akan mengunjungi makam keluarga mereka untuk melakukan tradisi bersih-bersih makam.
Lalu setelahnya mereka akan berdoa dan memberikan persembahan berupa makanan, minuman, dupa maupun harta tertentu. Festival tersebut tuh dilakukan sebagai pemberian rasa hormat kepada anggota keluarganya yang telah tiada maupun kepada para leluhurnya. Lalu yang kedua ada Festival Perahu Naga atau Pechun. Pechun merupakan tradisi masyarakat Tionghoa untuk menghormati meninggalnya seorang bangsawan yang sangat dicintai oleh rakyat Cina bernama Qu Yuan pada zaman dinasti Chu tahun 340 sebelum Masehi. Perayaan ini dilaksanakan setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek. Masyarakat Cina akan melakukan sebuah ritual. Ritual tersebut dimulai dengan sembahyang, kemudian dilanjutkan beramai-ramai memakan kue cang atau bakcang yang dijadikan sebagai simbol penghormatan di festival tersebut. Lalu selain memakan bakcang, saat Pechun pun akan ada lomba mendayung perahu naga. Terus tepat pada tengah hari tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek, ada keunikan di mana telur mentah yang masih segar tuh dapat didirikan dan air laut tuh mengalami puncak pasang surut. Terus ada juga perayaan Tahun Baru Imlek yang menjadi salah satu tradisi atau budaya yang biasa dilakukan oleh masyarakat Republik Rakyat Cina. Perayaan Imlek tersebut biasa dirayakan 1 tahun sekali. Masyarakat di Cina juga sangat menghormati dan menghargai keluarga maupun keturunannya. Sekian pembahasan mengenai perbandingan sistem pemerintahan, sistem politik dan kepartaian, dan sosial budaya antara Inggris dan Cina yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan maupun kekeliruan yang saya sebutkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.